Ya, hari ini kita sudah berada pada hari Minggu yang terakhir daripada tahun 2025. Kita bisa jelas mengatakan hari ini minggu terakhir karena memang waktu yang sebetulnya kalau kita pikir-pikir tidak putus-putusnya seperti garis panjang itu memang dipotong-potong diberi nama yang berbeda-beda sehingga kita bisa membedakannya. Ada yang namanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, lalu diulang lagi Senin, Selasa. Tetapi kalau cuma diulang dengan minggu gitu tok, lama-lama juga bingung. Maka ditambah lagi dengan satuan bulan. Bulan Januari, Februari. Tapi kalau juga cuma bulan Januari, Februari, Senin, Selasa, Rabu juga tidak ada satuan lain lagi, kita juga bingung. Maka ditambahin dengan tahun 1, 2, 3 dan selanjutnya. Yang jelas kalau tidak ada semuanya itu kita tidak tahu batasnya. Dan karena ada tanggal kita bisa mengatakan 3 hari lagi kita sampai pada hari terakhir daripada tahun 2025. Mari kita mencoba menoleh ke belakang, tidak usah terlalu jauh dah ya. Cukup mulai tanggal 1 Januari tahun 2025. Kita mencoba menoleh sampai ke hari itu. Mengingat kembali semua pengalaman-pengalaman perjalanan kita dari hari pertama sampai hari ini, hari yang ke-361 kira-kira gitu ya atau 62. Pengalaman-pengalaman apa yang mampu kita ingat. Lalu berdasarkan pengalaman-pengalaman itu kita coba untuk merenungkan dan merasakan. Maka saya percaya setiap kita punya perasaan yang berbeda-beda. Sebab pengalaman kita juga beda-beda. Ada yang baru memasukin hari-hari pertama daripada bulan Januari tahun 2029, punggungnya rasa sakit. Lalu masuk rumah sakit operasi tulang punggung. Ada yang baru memasuki beberapa minggu kehilangan orang-orang yang dikasih, macam-macam. Tetapi terlepas daripada pengalaman kita beda-beda, kenyataannya kita semua sekarang sudah ada di hari ini. Kita semua ada di hari ini. Kenapa? Dan bagaimana nanti sebentar lagi ketika kita masuk ke tahun 2026? Bukankah pengalaman kita berbeda-beda? Dan tentunya nanti tahun 2026 apa yang akan kita jalani juga akan berbeda-beda. Karena yang kita alami tahun 2025 ada yang meneteskan air mata, ada yang merasa puas dengan pencapaiannya, ada beberapa yang pengharapannya terwujud, tetapi mungkin juga ada yang mengatakan sudah hampir selesai tahun 2025. Tak satu pun keinginanku ada yang tercapai. Tahun ini saya untung besar. Tapi mungkin ada orang yang mengatakan tahun ini aku mengalami kerugian yang belum pernah terjadi seumur hidupku. Apapun itu. Fakta kita sudah sampai pada hari ini. Kita punya pengalaman yang berbeda-beda tetapi saya percaya dan kita setuju untuk mengatakan kita tidak berjalan sendiri bukan? Kita berjalan bersama-sama dengan keluarga kita. Kita berjalan bersama-sama dengan rekan-rekan kita, sobat-sobat kita, saudara seiman kita, satu gereja dalam suka dan duka, saling menguatkan, saling menghiburkan. Tetapi jangan lupa yang paling penting. Tuhan berjalan juga bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Sehingga kalau kita memahami keadaan kita sampai hari ini boleh digambarkan seperti apa? Maka saya mengajak saudara untuk membaca Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi.
Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Memang secara konteks waktu Yehezkiel menyampaikan firman ini, dia sendiri sebagai seorang nabi juga sedang ada di tanah Babilonia. Termasuk salah satu orang Yahudi yang mengalami pembuangan setelah kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Babilonia. Dan dia menyampaikan ayat ini juga kepada orang-orang yang mengalami pembuangan. Di mana dikatakan aku sendiri yang akan menggembalakan. Artinya belum terjadi. Mereka sekarang tercerai-berai. Tidak tahu masa depannya akan seperti apa di dalam pembuangan. Tetapi Tuhan berjanji aku akan menggembalakan. Dan selanjutnya dikatakan tadi ya di ayat 16. Tetapi bagi kita, mungkin pada hari ini kita boleh mengatakan Tuhan telah menggembalakan aku sepanjang 1 tahun. Dan karena Tuhan telah menggembalakan aku sepanjang 1 tahun, sejak 1 Januari sampai hari ini, tanggal 28 Desember tahun 2025. Maka hari ini saya dan kita semua boleh mengatakan, kita ibarat seperti domba yang sudah dibaringkan Tuhan. Ketika bicara soal domba dibaringkan, sebagai orang Kristen setiap kita pasti di dalam benak langsung muncul istilah dibaringkan di padang rumput yang hijau. Di tepi air yang jernih. Di tempat itulah hari ini kita berada. Jikalau bukan Tuhan tidak ada hari ini. Kita bisa beribadah di tempat ini. Jikalau bukan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa beribadah dengan begitu leluasa. Dengan semua fasilitas yang ada. Semua Tuhan. Itu sebabnya ke ayat ini boleh kita katakan. Tuhan sendiri telah menggembalakan kita domba-dombanya. Dan sudah membawa kita dalam keadaan yang begitu luar biasa. Mari kita menolak sepanjang 1 tahun ini. Dari antara kita kalau kita mau kupas satu persatu. Mungkin dari ayat 16 itu ada yang menjadi bagian dan pengalaman kita. Dikatakan yang hilang ku cari. Yang tersesat ku bawa pulang. Saudara, sebetulnya ini kan sinonim kan. Yang hilang dan yang tersesat. Tetapi sebetulnya mungkin kalau kita pikir-pikir ada sedikit perbedaan yang mau ditekankan melalui yang terhilang dan yang tersesat. Kalau kita bicara soal terhilang lagi-lagi, mestinya kita juga ingat. Di dalam perjanjian baru Injil Lukas pasal 15 ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Maka dalam hal ini yang hilang itu di dalam kesadarannya memang pengen meninggalkan tuntunan orang tuanya. Yang hilang itu memang secara sengaja meninggalkan tempat di mana seharusnya dia berada dan orang itu, anak itu disebut anak yang terhilang. Dia sendiri yang memang secara sengaja akhirnya walaupun tidak mengharapkan sampai di kandang babi. Dia sendiri yang secara sengaja akhirnya menuntun dirinya walaupun maksud dia bukan ke sana. Kenyataannya dia pengen makan makanan babi pun tidak bisa. Itulah yang terhilang. Tetapi yang tersesat. Mungkin maksudnya adalah yang tanpa sadar ternyata sudah pada posisi yang salah. Seperti orang yang tersesat jalannya. Itu tidak sengaja. Waduh saya sengaja tersesat itu mah bukan sengaja tersesat. Kalau yang namanya tersesat itu tidak sengaja. Dan kalau bicara soal tersesat saya harus mengakui. Saya itu terlalu sering tersesat di jalan. Sudah 30 tahun tinggal di Jakarta. Untuk menempuh jarak yang sangat dekat dari GKY Puri balik ke Opir. Tahun lalu nih ya bukan tahun ini sih. Salah jalan, putar-putar di Taman Aries lama banget. Akhirnya berhenti di pinggir jalan buka wis. Sok gaya ya. Itu cuma dari GKY Puri sampai ke sini bisa tersesat.
apalagi di dalam kehidupan kita. Dengan dunia sekitar kita yang penuh dengan iming-iming, yang penuh dengan godaan. Siapa yang berani mengatakan saya tidak pernah tersesat? Siapa yang berani mengatakan, oh kok tiba-tiba saya sudah dalam keadaan seperti ini. Terlalu banyak hal yang bisa membuat kita ini kalau tidak hati-hati kita tersesat. Tetapi terhadap dua orang macam ini, gembala kita berkata, yang terhilang dicari, yang tersesat dibawa pulang. Bukankah itu mungkin salah satu daripada pengalaman kita? Kalau bukan dia ya dia, kalau bukan dia ya mungkin bahkan aku. Tetapi bukan maksud saya dengan khotbah ini saling menunjuk, oh itu Pak Yung sedang khotbah tentang dia, bukan itu. Tetapi bukan sampai di sini. Kalau yang tersesat dan yang terhilang mungkin lebih menggambarkan kepada situasi rohani, kondisi spiritual daripada kita. Maka pada bagian selanjutnya mulai bicara soal hal yang bersifat psikologis dan bahkan yang bersifat lahiriah. Yang terluka kubalut. Terluka bisa karena kecelakaan secara lahiriah, hurufiah. Tetapi terluka mungkin juga bisa karena merasa ditolak oleh lingkungan sekitarnya. Dikecewakan oleh orang yang seharusnya mengasihi dia. Pasangannya tidak setia, apapun itu. Tetapi untuk yang terluka, entah itu karena faktor-faktor psikologis. Atau terluka karena kecelakaan secara lahiriah, secara fisik. Maka dikatakan kubalut. Tuhan kita memperhatikan hal-hal yang bersifat spiritual dengan begitu indah. Dan juga mencukupi serta memperhatikan hal-hal yang bersifat kejiwaan, psikologis maupun lahiriah. Sehingga dikatakan yang lukaku balut. Tuhan melakukan itu dengan penuh kasih sayang. Lalu bahkan juga dikatakan yang sakit dikuatkan. Ya, mirip seperti tadi antara yang terhilang dan yang tersesat. Sekarang terang yang terluka dan yang sakit dikuatkan. Intinya apapun itu, Tuhan ngerti semua kondisi kita satu persatu dan memperlakukan sesuai dengan kebutuhan kita satu persatu. Yang paling mengagetkan sejujurnya ketika saya membaca ayat ini di dalam anak kalimat yang terakhir. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ini tidak normal untuk kondisi seorang gembala. Seorang gembala itu justru nunggu-nunggu dombanya gemuk, kalau nggak dipotong dijual, untung besar. Iya kan? Ngapain pelihara mahal-mahal? Ya. Bulan November kemarin saya pergi ke Mintin, ngobrol-ngobrol lagi dengan missionary yang namanya Wudong Il, orang Korea. Dia cerita, dulu sebetulnya kita berhasil menternakkan babi. Punya anak banyak. Tetapi akhirnya kami berhenti tidak lagi mau menternakkan babi sebab susah dijual sekarang. Jadi kalau sudah 3 bulan, udah gemuk, nggak terjual, rugi kasih makannya. Itu gembala babi. Gembala pada umumnya bukankah menggembalakan menjaga dombanya dengan menunggu-nunggu waktu gemuk, kalau bukan dijual, dipotong dagingnya jual di pasar. Mengagetkan sekali. Pada bagian ini dikatakan yang gemuk dan yang kuat kulindungi. Untuk yang lemah, yang butuh perhatian, Tuhan mengasihi. Untuk yang kuat, untuk yang sehat, seolah-olah tidak perlu apa-apa. Kasih sayang Tuhan tetap untuk setiap kita. Itulah gembala kita yang baik.
Tuhan bukan menggembalakan, kalau pakai istilah gembala dan domba, Tuhan bukan memelihara domba demi keuntungan pribadi untuk dijual tadi, bukan. Tetapi karena sayang kepada domba-domba. Sehingga kita boleh bayangkan, sekarang ini, zaman ini banyak sekali orang-orang yang punya hati yang seperti itu. Di GRI saya kenal seorang jemaat dulu, pecinta anjing. Dia beli satu tanah yang cukup luas, ribuan meter persegi. Mahal, di daerah Melati Mas. Hanya untuk mengambil anjing-anjing yang keleleran di pinggir jalan. Untuk dipelihara, ditampung di shelternya. Ada juga tidak jauh dari rumah saya tinggal hari ini. Masih boleh dihitung masih tetangga. Di rumahnya ada puluhan kucing. Dibikinkan kandang yang mewah. Dia ambil kucing dari mana? Yang keleleran di pinggir jalan. Cinta kasih kepada binatang itu. Seperti itu Tuhan memperlakukan kita. Karena kasihnya. Bukan karena keuntungannya. Ya. Saya pelihara kura-kura, kalau beli yang agak mahal istri saya ngomel, beli lagi mahal. Saya ngomongnya gini, nanti kalau gede dijual lebih mahal puluhan juta. Tapi belum ada satu pun yang saya jual. Kalau dijual puluhan juta mungkin. Tapi enggak. Kenapa? Cinta. Waktu kecil disayang, makin gede makin disayang. Saya pernah memelihara seekor kura-kura yang memang sekarang sudah meninggal dunia ya. Matanya buta dua-duanya. Dari 10-an kura-kura yang setiap hari saya perhatikan, saya kasih makan, itu satu-satunya yang saya suapin. Karena buta. Itulah cinta gembala kita kepada setiap kita. Masing-masing dikenal oleh Tuhan. Apa kebutuhan kita. Itu sebabnya mari kita bersama-sama sekarang mencoba melihat Injil Yohanes pasal 10. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Aku gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kita berani mengatakan hari ini Tuhan sudah membaringkan kita sampai pada tanggal 28 Desember seperti membaringkan di padang rumput hijau di tepi air yang jernih. Tuhan mengenal satu persatu kebutuhan. Kami mengucap syukur, aku mengucap syukur untuk apa yang sudah kami peroleh di dalam Tuhan tahun ini. Tapi Tuhan tahu. Mungkin ada orang-orang yang nanti memasuki tahun 2026 masih dengan membawa masalah tahun ini. Tuhan tahu juga mungkin ada orang yang meninggalkan tahun 2025, masuk tahun 2026 masih dengan tantangan dan pergumulan yang belum selesai. Apapun itu, Tuhan mengenal satu persatu. Dan Dia adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Bahkan mengenal kebutuhan kita. Lebih daripada kita mengenal kebutuhan kita sendiri. Karena Tuhan kita gembala yang baik. Seperti kasih seorang ibu dan kasih seorang ayah kepada anaknya. Bukankah anak-anak kita waktu kecil seringkali meminta sesuatu yang sebetulnya kurang berguna, yang kurang baik bahkan. Dan kita kemudian memberikan melampaui apa yang diminta oleh anak kita. Misalnya anak kita ngomong gini, "Mah, tetanggaku ini loh si Didi, dia sekolah di sana, aku juga pengen sekolah di sana." Nggak, disekolahkan di sekolah yang lebih baik. Karena yang di sana itu cuma sekolah kampung misalnya.
penolakan. Tetapi disediakan yang lebih baik. Jikalau Tuhan tahun ini belum memberikan apa yang kita minta, semoga tahun 2026 Tuhan memberikan yang lebih baik daripada yang kita minta. Karena Dia gembala yang baik. Intinya ingat, Tuhan tahu dan mengenal kita satu persatu termasuk kebutuhan kita. Bukan sekedar keinginan kita. Kalau kita merasa kita berdoa selama ini dan Tuhan tidak mendengar, belum menjawab, jangan lupa, bukan Tuhan tidak mengenal suara doa kita. Ia mengenal suara kita satu persatu. Dia tidak akan salah minta. Dia tidak akan salah memberi apa yang kita minta. Yang minta saya, yang dikasih orang lain enggak. Dia tahu. Bahkan ketika kita tidak sanggup berkata-kata. Hanya mengeluh dengan ucapan yang tak terdengar di dalam hati. Tuhan pun sanggup mendengar. Itulah gembala kita. Jikalau kita punya gembala seperti ini kan menjadi aneh. Jikalau kita tidak mau mendengar suaranya juga, bukan? Jikalau Tuhan sudah menuntun kita sampai hari ini, tidak ada alasan bukan tahun 2026 kita tidak tetap mengikuti langkah-langkahnya dan mendengar suara tuntunannya. Bukankah seharusnya begitu? Sasa. Seperti yang tadi saya katakan. Kalau tidak ada perbedaan hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan selanjutnya tidak ada batas. Sulit kita bisa tahu batas. Tetapi kan ada tahun 2025, ada Desember, ada tanggal 1 sampai nanti tanggal 31 kita melihat batas antara 25 dan 26, tahun 25 dan tahun 26. Jikalau Tuhan sengaja memberikan kita kemampuan memberi batas pada waktu yang sebetulnya susah dibatasi. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kenapa kita tidak pernah mencoba belajar dan melihat sampai batas mana keinginan kita, ambisi kita, dan apapun itu yang ingin kita capai. Kalau kita melihat kepada peristiwa-peristiwa dalam sejarah, banyak orang justru jatuh dari tempat yang paling tinggi karena tidak tahu kapan berhenti untuk mencapai ambisinya, bukan? George Foreman, seorang petinju kelas berat, pernah meraih juara dunia. Dia menggantung sarung tinjunya pada saat puncak prestasi. Alih profesi dan tidak tanggung-tanggung jadi seorang pendeta. Tapi beberapa tahun kemudian entah kenapa, ambil lagi sarung tinjunya masuk ke gelanggang pertandingan. Celakanya lawannya Evander Holyfield. Kalah. Sayang bukan? Sudah tahu kapan batas berhenti, tiba-tiba melangkah lagi. Napoleon. Salah satu tokoh sejarah yang dulu waktu kecil saya kagumi. Dia tahu batas, dia mengatakan, jangan sekali-kali menyerang China, itu naga yang tertidur. Tapi dia mau menguasai seluruh Eropa. Dan akhirnya harus mati secara tragis di sebuah pulau yang sangat kecil. Karena tidak tahu batas kapan berhenti. Kalau kita mengikut Tuhan, jangan ada batasnya. Ikut terus sampai akhir. Tetapi kalau kita berbicara tentang keinginan kita, tetapkan batas itu. Minimal coba bedakan apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Kita punya Tuhan kok. Kita punya gembala kok. Dia akan supply. Akan berikan apa yang kita butuhkan.
Tapi jikalau kita terus mencoba mencari apa yang kita inginkan, mungkin kita baru menangis ketika kita tersesat dan Tuhan bawa pulang. Mungkin kita baru menyesal ketika kita terhilang dan Tuhan menemukan kita kembali. Tuhan kita gembala yang baik. Itu sebabnya hari ini kita sudah sampai di hari terakhir, minggu terakhir bulan tahun 2025, tahun 2025. Mari kita mengevaluasi ke depan kita mau seperti apa. Mari kita melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi sebelum mereka mengalami pembuangan. Kita lihat Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Yesaya pasal 40 ayat 10 dan 11 demikian bunyinya. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Dan dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Ayat ini mempunyai sedikit perbedaan konteks dengan kitab Nabi Yehezkiel tadi. Kalau kitab Nabi Yehezkiel disampaikan oleh Nabi Yehezkiel yang dia sendiri mengalami pembuangan, diberikan kepada orang-orang yang telah mengalami pembuangan dan dikatakan dan sedang mengalami pembuangan dan mengatakan, aku akan menggembalakan. Tetapi Yesaya ini ketika menyampaikan ayat yang pasal 40 ayat 10 dan 11 sedang menubuatkan bahwa bangsa Yahudi akan mengalami pembuangan. Mereka akan mengalami kesulitan nanti di tanah asing. Tetapi di situ ketika mereka nanti mengalami kesulitan, Tuhan sudah mengatakan dalam kondisi seperti itu lihat Tuhan Allahmu itu datang dengan kekuatan, dengan tangannya yang berkuasa. Mengalami pembuangan tetapi Tuhan tidak meninggalkan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini, apapun yang nanti kita alami pada tahun 2026. Jangan pernah berpikir Allah meninggalkan. Apapun itu, tetap dengan imanmu lihat tangannya yang kuat. Tangannya yang berkuasa. Ada kalanya kita terus terang sebagai orang beriman. Itu iman kita cuma puter-puter di otak. Tapi tidak sampai mengendap dalam hati. Waktu kita mengalami kesulitan tidak tahan lagi kita mengatakan Tuhan di mana kasih-Mu, Tuhan di mana kuasa-Mu. Antara pengetahuan kita secara rohani dengan perasaan kita ada kesenjangan. Dan itu akan dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika mengalami pembuangan. Dan Tuhan berkata, dalam kondisi seperti itu tetap lihat. Tangan Tuhan yang berkuasa. Kalau engkau mengalami kekalahan perang. Kalau engkau mengalami pembuangan bukan Tuhan tidak kuasa lagi untuk melindungi engkau. Tangannya tetap tangan yang kuasa. Dan jikalau engkau dalam kondisi seperti itu tetap mengikut Tuhan. Bersama-sama dengan dia, maka engkau akan merasakan. Dia adalah gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya. Menghimpunnya dengan tangannya. Dalam pembuangan tetap ada penggembalaan Tuhan. Dalam pembuangan tetap ada cinta kasih yang dirasakan oleh mereka. Dan pakai istilah yang sangat indah sekali. Anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati.
yang masih imut, lucu, anak bekal dalam kambing domba yang lulus di pangku, merasakan kenyamanan pangkuan seorang gembala. Karena dia sudah cukup gede. Induknya sudah tidak memperhatikan. Mau nyusul lagi malah ditendang mungkin. Tetapi gembalanya menggantikan dengan pangkuan yang sudah besar. Tidak dibiarkan. Tetap dituntun dengan hati-hati. Bukan cuma dituntun, dikatakan dituntun dengan hati-hati. Karena apa? Waktu kecil disayang, diemong. Waktu besar diperhatikan dengan cara yang tidak berkurang. Sehingga dituntun dengan hati-hati. Itulah Tuhan kita yang berjanji menuntun kita. Masuk ke dalam tahun 2026. Kita punya gembala seperti itu. Puji syukur. Sekalipun kita tidak tahu tahun 2026 apa yang terjadi. Tapi kita tahu tangan Tuhan yang kuasa yang aku lihat dengan iman itu yang akan selalu menyertai. Kalau tidak ingat itu, kadang-kadang kita bisa ketakutan. Kadang-kadang kita bisa khawatir. Apalagi ketika dalam tahun yang baru ini kita punya rencana yang besar. Tuhan, tahun depan bulan Agustus pabrik yang baru sudah jadi. Udah mulai operasi. Umurku sanggup sampai sana enggak ya? Ada kekhawatiran seperti itu mungkin. Tuhan, anakku bulan ini tahun depan menikah. Aku sanggup nikmati enggak ya? Ikut hadir enggak ya? Jangan sombong untuk mengatakan pasti sanggup. Tetapi kita boleh berdoa. Tuhan, kami rindu. Kalau boleh umurku bisa menikmati pernikahan anakku. Macam-macam kekhawatiran kita kalau kita mau sungguh-sungguh khawatir. Tuhan, tinggal satu anakku yang belum menikah. Aku masih, kelihatannya pacar pun belum ada. Umurku sanggup enggak sampai melihat itu. Kalau kita mikirin itu udah selesai. Kita kehilangan Tuhan kita yang selalu serta dengan kita. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tetapi kita tidak mampu melihat tangan kuasa dan kasih-Nya. Mari. Dengan tekad mengatakan seperti yang diminta Tuhan. Lihat tanganku yang berkuasa. Yang akan mengembalakan. Yang akan memangku yang kecil. Menuntun dengan hati-hati yang sudah menjadi induk. Kepada gembala seperti itu. Kita meneruskan langkah-langkah kehidupan kita. Sampai melewati batas. Batas tahun kalau tidak diberi tanggal tidak jelas. Seperti batas tanah. Kalau nggak dikasih patok tidak jelas. Jalan di Jakarta juga banyak yang batasnya kurang jelas. Kadang-kadang batasnya cuma bundaran air mancur Hotel Indonesia. Ya kan? Dari Patung Kuda sampai bundaran HI itu namanya Tamrin. Dari bundaran HI sampai jembatan Semanggi namanya Jenderal Sudirman. Enggak tahu setelah sampai patung api itu masih disebut Jenderal Sudirman enggak? Saya enggak ngerti tepat cipta dana itu ya. Emang gua urusan jalan, saya bukan petugas dinas tata kota kok. Tetapi yang jelas, kita perlu tahu batas-batas bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Kita tahu walaupun tidak tahu kapan batasnya dan apa itu, tetapi kita tahu ada batas kehidupan kita di dunia dan harus beralih kepada kehidupan yang lain. Batas tanah kita lihat, batas hari kita lihat, batas kehidupan sementara kita dan batas kehidupan kekal. Siapa yang tahu?
Tidak ada yang tahu, tetapi batas itu ada. Dan biarlah Tuhan yang sama, yang menuntun kita di dalam kehidupan kita sekarang ini di planet bumi. Tuhan yang sama yang menuntun kita melintasi batas yang tidak kelihatan itu. Batas kehidupan kita di dunia untuk pindah ke dunia kemuliaan. Dan itulah yang sungguh-sungguh dimengerti oleh pemazmur dalam hal ini Asaf. Mari kita melihat sekarang ini Asaf pasal Mazmur 73. Mazmur 73 saya akan membacakan ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kalau kata nasihat ini saya kaitkan dengan Yohanes pasal 10 ayat 14 dan ayat 27. Maka dengan suaramu yang kudengar, karena aku mengenal itu suara gembalaku. Engkau menuntun aku. Mulai aku lahir sampai hari ini. Dan terus Engkau menuntun aku sampai Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Melewati batas dunia sementara, masuk ke dalam dunia kekekalan. Luar biasa. Asaf mengatakan kalimat itu. Tuhan yang menuntun kita dalam hidup yang sekarang juga yang menuntun kita di dalam kekekalan. Itu sebabnya kemudian dalam ayat 25 dia berkata, ketika aku sudah sampai di kemuliaan itu, yang aku miliki siapa? Ayat 25 jelas mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain daripada Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sampai di kemuliaan. Asaf menyadari semua pencapaian yang ada di dalam dunia. Semua kesuksesan, semua keberhasilan tidak sebanding dengan apa yang ia miliki di surga. Yaitu memiliki Allah sendiri. Itu sebabnya kemudian dikatakan, aku tidak ingin apa-apa lagi. Yang ultimate, yang paling sempurna, yang paling utuh, sudah kudapat. Allah sendiri. Lalu ditutup dengan kalimat yang luar biasa juga, dilanjutkan dengan kalimat yang luar biasa. Yang seolah-olah mengatakan dengan bertambahnya umurku, kekuatan fisikku semakin kurang, bahkan mungkin mengalami sakit, baru mengalami kematian. Tetapi dia berkata apa? Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya apa? Kalaupun aku semakin tua, makin lemah, makin sakit, aku harus semakin dekat dengan gembala itu. Karena dialah yang menuntun aku sampai kepada kemuliaan. Itulah Tuhan, gembala kita, yang sudah membawa kita sampai hari ini. Kita tidak perlu bertanya, Tuhan berapa hari lagi aku masih harus berjalan mengikut Engkau. Yang penting, mari langkah demi langkah kita boleh menjadi seperti induk-induk domba yang berjalan persis di belakangnya. Waktu engkau merasa lemah, waktu engkau merasa butuh disayang, berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi seperti anak-anak domba yang merasakan hangatnya pangkuan. Dan Tuhan dengan tangannya akan melakukan itu bagimu dan bagi setiap kita.